Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Anwar. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pengguna di keamanan sistem. Jadi di dalam sistem operasi komputer itu ada sistem keamanan. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini ada pokok permasalahan keamanan sistem, salah satunya disebabkan karena sistem time sharing dan akses jarak jauh. Apalagi dengan meningkatkannya berkembangnya jaringan komputer. Jadi di era zaman sekarang itu sangat penting untuk dunia global ini sangat penting di menemukan keamanan sistem komputer ya. Jadi kalau komputer tidak ada keamanannya itu gampang sekali kena virus, kena hacker, database-nya hilang, bisa disadap. Itu sangat rentan ya. Dan untuk ini saya ingin menjelaskan di keamanan sistem komputer. Keamanan sistem komputer sendiri itu adalah untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau dimodifikasi, diinterupsi dan diganggu oleh orang yang tidak diotorisasi. Jadi pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Kemudian di sini ada 3 macam keamanan di dalam sistem. Yang pertama itu keamanan eksternal atau external security. Itu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Jadi eksternal itu bisa macam-macam ya masalahnya ya, bisa kebanjiran, kebakaran itu bisa. Terus yang kedua itu keamanan interface pemakai. Jadi dari pemakainya ya, user interface security. Ini berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakaian diizinkan, mengakses program dan data yang disimpan. Terus yang ketiga itu keamanan internal atau yang disebut dengan internal security. Itu berkaitannya dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjadi integritas program dan data. Jadi di sini di dalam internal itu harus ada firewall ya, jadi ada tamengnya biar data itu aman. Terus di sini ada 2 permasalahan di dalam keamanan ya, ini sangat penting. Ini mesti itu kendalanya ini. Jadi ada kehilangan data itu disebabkan banyak ya. Ada bencana itu seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, perang dan kerusuhan, terus dan lain-lain sebagainya. Nah yang kedua itu kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya ketidak berfungsinya pemrosesan atau rusak perangkat kerasnya ya. Jadi barangnya itu rusak, jadi datanya itu hilang. Nah, itu masalah yang sangat penting yang harus bisa dipecahkan. Terus ada kesalahan atau kelalaian manusia, jadi dari kita sendiri ya, cara mengelolanya, keamanannya. Jadi contohnya ini ada contohnya pemasukan data atau memasang tape. Tape-nya itu pas waktu masang bermasalah, itu bisa jadi kehilangan data atau keamanan. Terus yang kedua itu adalah penyusup atau yang disebut intruder. Jadi intruder ini ada penyusup pasif dan penyusup aktif. Kalau penyusup pasif itu seperti hacker yang dari luar. Jadi hacker dari luar menyadap sistem kita yang ada di dalam.
Terus kalau yang aktif itu hacker yang dari dalam, maksudnya seperti teman kita sendiri itu berusaha menghack sistem-sistem yang ada di tempat kerja kita, yaitu unsur yang aktif. Itu sangat berbahaya teman-teman. Terus di sini ada sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Jadi ada 3 aspek ya di kebutuhan keamanan sistem komputer ini. Yang pertama itu adalah kerahasiaan, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga itu integritas. Terus yang kedua itu integritas, yang ketiga itu ketersediaan. Kerahasiaan, kalau yang kerahasiaan ini keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terotoritas dan modifikasi tetap menjaga konfidensialitas dan kebutuhan data di sistem. Jadi di sini ada orang yang dipercaya sebagai admin untuk mengelola keamanan sistem data. Jadi itu harus ada ya, kalau nggak ada bisa berbahaya. Permainan dengan masalah data ini. Terus di integritas, berarti integritas ini keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotoritasi. Jadi dipegang oleh pihak-pihak yang terotoritas. Jadi ini juga yang dipercaya harusnya soal keamanan data ini. Terus ketersediaan atau availability, jadi keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang terotorisasi yang diperlukan. Jadi bila perlu mana di data itu disediakan, jadi itu sudah bisa dipakai. Jadi sesuatu bisa dipakai dan aman, itu untuk penyimpanannya data itu aman. Oke, itu dulu penjelasan dari keamanan sistem. Ini harusnya kalau berbicara dengan masalah keamanan data itu sangat banyak sekali ya, dan sangat penting sekali, soalnya ini menyangkut di dalam sistem perusahaan itu harus ada keamanan data yang bisa dijaga, dan untuk menjaga privasi perusahaan agar perusahaan itu berjalan dengan baik dan tidak ada satu orang yang mengobrak-abrik ya. Sebenarnya presentasi saya ini masih banyak, tapi saya ingin menjelaskan cuma beberapa yang harus diperhatikan dan harus dijaga dalam sistem keamanan data. Untuk selanjutnya bisa saya jelaskan lagi tentang bagaimana cara mengatasi data untuk menjaga data itu biar lebih aman, dan sistem apa saja yang harus disiapkan untuk menjaga data itu aman, firewall-firewallnya. Nantikan video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya, dan tonton terus video ini untuk info lebih lanjut atau ingin video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.